Pasar, lebih dari sekadar tempat jual beli. Ketika mendengar kata pasar, apa yang terlintas di benakmu? Tempat ramai dengan pedagang yang menjajakan barang? Atau mungkin toko-toko modern yang menjual segala kebutuhan kita? Tetapi, tahukah kamu bahwa pasar bukan hanya tentang tempat, melainkan juga bagaimana penjual dan pembeli berinteraksi? Di balik setiap transaksi, ada struktur yang menentukan bagaimana pasar itu bekerja, mulai dari pasar persaingan sempurna hingga monopoli. Setiap jenis pasar memiliki aturan mainnya sendiri yang memengaruhi harga, produk, dan pilihan kita sebagai konsumen. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya, memahami bagaimana mereka bekerja, serta melihat contoh-contohnya di dunia nyata. Siap untuk menjelajahi dunia ekonomi di balik layar? Yuk, kita mulai! Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Berdasarkan strukturnya, pasar dapat dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Berikut penjelasan dari masing-masing struktur pasar. Pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar di mana banyak penjual dan pembeli bertransaksi dengan barang yang seragam, homogen, tanpa ada satu pihak pun yang dapat memengaruhi harga. Ciri-ciri dari pasar ini adalah banyak penjual dan pembeli, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. Barang homogen, semua produk identik tanpa perbedaan kualitas. Informasi sempurna, penjual dan pembeli memiliki akses yang sama terhadap informasi pasar. Tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar, siapapun bisa masuk atau keluar dari pasar dengan mudah. Harga ditentukan pasar, penjual hanya dapat mengikuti harga yang terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar hasil pertanian, seperti beras dan sayur merupakan contoh nyata dari pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar monopoli. Pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar, sehingga memiliki kendali penuh atas harga. Ciri-ciri dari pasar ini adalah hanya satu penjual. Tidak ada pesaing dalam pasar tersebut. Barang tidak memiliki substitusi. Produk yang ditawarkan tidak bisa digantikan oleh produk lain. Hambatan masuk pasar tinggi. Sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar, biasanya karena faktor hukum, teknologi, atau modal besar. Penjual menentukan harga, produsen memiliki kendali penuh terhadap penetapan harga. Perusahaan listrik negara, PLN, di Indonesia, yang menyediakan listrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat merupakan contoh nyata dari pasar monopoli. Ketiga, pasar oligopoli. Pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen besar yang saling bersaing. Persaingan tidak hanya pada harga, tetapi juga inovasi, iklan, dan layanan. Ciri-ciri dari pasar ini adalah beberapa penjual besar, sebagian besar pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan. Produk homogen atau terdiferensiasi, barang yang dijual bisa berupa produk serupa, homogen, seperti bahan bakar, atau berbeda, diferensiasi, seperti merek mobil. Hambatan masuk pasar tinggi, perusahaan baru sulit masuk karena memerlukan modal besar atau teknologi tinggi. Kemungkinan kolusi, perusahaan seringkali bekerja sama secara diam-diam untuk menentukan harga atau membatasi persaingan. Industri otomotif seperti Toyota, Honda, Hyundai merupakan contoh nyata dari pasar oligopoli. Keempat, pasar monopolistik. Pasar dengan banyak penjual, tetapi masing-masing menawarkan produk yang berbeda melalui diferensiasi, seperti merek, kualitas, atau fitur tambahan. Ciri-ciri dari pasar ini adalah banyak penjual dan pembeli, mirip dengan pasar persaingan sempurna, tetapi produk yang ditawarkan berbeda. Diferensiasi produk, setiap penjual menawarkan keunikan produk, misalnya melalui merek, desain, atau layanan tambahan. Pengaruh terbatas terhadap harga, penjual dapat menentukan harga berdasarkan keunikan produknya, tapi tidak sepenuhnya bebas karena masih ada persaingan. Kemudahan masuk dan keluar pasar, hambatan masuk dan keluar,
tidak terlalu besar. Restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, Burger King merupakan contoh nyata dari pasar monopolistik. Dengan mengenali struktur pasar, kita tidak hanya menjadi konsumen yang lebih cerdas, tetapi juga dapat memahami peran kita dalam mendorong keseimbangan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang memahami dinamika pasar. Sampai jumpa di video selanjutnya.